Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama berdasarkan ayat firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 12 yang demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, perintah ini tentu tidak asing bagi kita. Ini adalah perintah kelima dalam Dasatitah atau 10 perintah Allah. Ada beberapa hal yang menarik dari perintah ini. Yang pertama, jika Dasatitah kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu perintah dalam relasi antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesama, maka perintah untuk menghormati orang tua ada pada urutan pertama dalam deretan perintah yang mengatur relasi antar sesama. Hal ini menunjukkan betapa hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang sangat penting. Perintah ini juga diformulasikan dalam bentuk kalimat yang positif. Hanya 2 perintah di antara 10 perintah Allah yang susunan kalimatnya dalam bentuk positif, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah dalam bentuk positif lebih tegas karena mengandung perintah yang cukup jelas, ketimbang perintah yang berbentuk negatif atau larangan. Kalimat larangan akan selalu terbuka terhadap pertanyaan selanjutnya. Misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akan terbuka pertanyaan, lalu siapa? Perintah jangan makan ini akan berlanjut dengan pertanyaan, lalu apa yang harus kami makan? Namun perintah yang positif lebih bersifat tegas dan jelas. Perintah hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah yang jelas. Apapun yang terjadi, seorang anak wajib menghormati ayah dan ibunya. Perintah ini sesungguhnya tidak hanya berlaku pada anak-anak. Justru perintah ini menjadi cambuk bagi orang tua untuk berperilaku yang layak atau sepantasnya untuk dihormati. Perlu kita garisbawahi di sini bahwa menghormati berbeda dengan taat. Hormat pada orang tua adalah wajib, namun taat pada orang tua belum tentu. Kenapa? Bagaimana jika ternyata orang tua yang kurang atau orang tua yang justru tidak dapat memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada anak-anaknya? Ya tentunya anak-anak tidak harus menaatinya. Namun menghormati ayah dan ibu sebagai orang tua itu tidak dapat diganggu-gugat. Saudara, perintah ini menjadi tantangan bagi para orang tua untuk hidup sebagaimana orang tua yang bijak dan pantas mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya. Sebaliknya, bagi anak-anak, perintah ini menjadi peringatan untuk senantiasa menghormati dan bersikap sepantasnya terhadap orang tua. Mari bersama-sama kita belajar melakukannya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucapkan segala syukur untuk berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada saat ini. Kami berdoa bagi para orang tua, agar kami sebagai orang tua dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan bersikap sepantasnya sebagai orang tua yang bijak. Kami juga berdoa bagi anak-anak, agar kami dapat menghormati kedua orang tua kami. Ajarkanlah anak-anak yang masih terus belajar dan bertumbuh agar mereka mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang menempuh studi, baik secara onsite maupun online, kiranya mereka dapat mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Demikian pula kami berdoa bagi gereja-gereja di dalam pergumulan untuk menghadapi kehidupan bergereja di era pandemi. Kiranya Tuhan, segala tantangan dapat dipandang secara positif sebagai bentuk dorongan bagi gereja-gereja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.